عليه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن أنوز به سواك عند حلول الحادث العالمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا يهديك رسول الله جاءك بإذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جدك دنيا وضربها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ودامنا به وببركة علومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wahukia dan dihikayatkan anna rajulan minal munhamikina fil fasad, bahwasanya seseorang yang selalu dia bercita-cita di dalam kejahatan, kerusakan. Mata fi nawahil Basrah, dia meninggal di jalan kota Basrah. Jadi ada zaman dahulu nih seorang dia cita-citanya buat kejahatan mulu, ya, meninggal di jalan kota Basrah. Falam tajid imratahu man yu'ayyinuha, maka tidak mendapatkan istrinya orang yang akan menolongnya. Nggak ada yang menolongnya karena kerjaannya apa ya? Jahat mulu. Dia udah bercita-cita mulu, kerjanya jahat aja, buruk, sehingga meninggal dunia nggak ada yang menolong, ya. Man yu'inuha, nggak ada orang yang menolong, membantunya. Ala hamdi janazatihi, ya, membawa jenazahnya. Bawa jenazahnya nggak ada yang mau. Bawa aja nggak ada yang mau. Kenapa? Likasrati fisqihi, karena banyak fasiknya. Fasik itu huruj an taatillah, keluar daripada taat kepada Allah Ta'ala. Udah kebanyakan maksiatnya, ya,
meninggal dunia, bawa jenazah nggak ada yang mau. Tetangganya orang-orang kampung nggak ada yang mau bawa jenazahnya. Wa tajafan nas lahu, manusia menjauh, nggak ada yang mau dekat, nggak ada yang menjauh. Pasta jarot hammalin yahmilunah, maka isinya bayar tuh, menyewa, membayar upah orang-orang yang membawa jenazahnya. Yang tukang panggul diupahin, sampai ngupahin, karena nggak ada yang mau bawa tuh jenazahnya, diupahin yang bawa oleh istrinya. Ilal musola, ke musola, dibawa ke musola, bayar sampai begitu, karena nggak ada yang mau bawa tuh jenazahnya. Fama shalla alaihi ahadun, tidak ada seorang pun yang mensolatkan atasnya, kagak ada yang mau. Nyolatin kagak ada yang mau, bawa kagak ada yang mau. Fahamiluhu ila sahra liyadfinuhu, lalu mereka membawanya jenazah itu ke lapangan, sahra, untuk dipendamnya, dikuburkannya. Satu lapang atau sahra, satu lapang yang luas, untuk dipendam di sana. Wa kana bil qurbi minal maudhi jabalun, dan adalah dekat daripada itu tempat ada sebuah gunung. Fihi rajulun minaz zuhadil kubar, pada gunung itu ada orang yang zuhud, orang besar. Dia zuhud, orang yang sangat zuhud dan orang besar, pada kenal. Panazala zalika zahid lisrati alaihi, maka turun tuh orang yang zuhud itu untuk mensolatkan atasnya. Orang-orang nggak ada yang mau nyolatin, dibawalah ke lapang, ke padang, tandus lah dibawa. Lalu ada gunung di situ. Nah, di gunung itu ada orang yang zuhud besar. Dia turun, turun ke tempat itu untuk mensolatkannya. Wantasara khabar fil balad, tersebarlah berita, di kampung tersebar. Waqalu, mereka berkata, anzala fulan yusalli ala fulan, turun si fulan untuk sholatkan si fulan. Gitu, berita tersebar. Itu orang yang zuhud mau nyolatin, tersebar berita itu, fa kharajan nas fa sallu alaihi mazahid, maka mereka keluar, mereka mensolatkan atasnya bersama orang yang zuhud. Akhirnya mau nyolatin. Yang awalnya mereka agak mau, karena ada orang yang zuhud besar ini mau mensolatkan itu jenazah, tersebarlah berita, pada datang, baru mau mereka mensolatkan itu jenazah. Wa ta'ajjabu min sholati alaihi, dan mereka takjub daripada sholatnya orang yang zuhud kepadanya. Takjub, ini orang yang zuhud mau nyolatin. Ini orang apa nih? Orang yang fasik, orang yang banyak maksiatnya nih, Gak ada yang mau nyolatin. Takjub, orang yang zuhud besar ini mau mensolatkannya. Faqala lahum, maka berkata zuhud kepada mereka nih, pada orang-orang, innahu qila li fin naum, semuanya dikatakan bagiku di dalam tidur. Aku lagi tidur dan mengatakan, unzul ilal maudhi'il fulani, turunlah ke tempat si fulan, tarofi janazah, kau akan lihat di tempat itu jenazah. Janazah tarajulin, kau akan lihat jenazah seseorang, laisa maha imra'atuhu illa imra'atuhu, tidak ada bersama dia kecuali istrinya. Tuh dalam tidurnya, dalam tidur ada perintah, turun katanya kau ke tempat itu, tempat si fulan. Kau lihat jenazah seseorang yang enggak ada bersama dia kecuali istrinya. Fasholli 'alaiha, salatkan atas jenazahnya. Fa innahu maghfurun lahu, maka sesungguhnya dia itu diampunkan baginya. Udah ampun. Makanya itu untuk orang soleh. Orang kampung nggak ada yang mau nyolatin. Tapi orang soleh ini turun karena dalam tidurnya, ada yang mengatakan, dia itu adalah orang yang diampunkan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Fazada ta'jubun nas, tambah takjubnya manusia, tambah takjub lagi. Turunnya orang yang soleh nyolatin dia takjub, dikatakan lagi dia diampunin dosanya. Fastad az-zahid zaujatahu, lalu orang yang zuhud itu memanggil istrinya. Yas'aluha an halihi, ia akan bertanya kepada istrinya tentang keadaannya ini. Siapa ini? Suaminya tuh, ya, yang meninggal dunia. Wa kaifa kanat siratu, ini bagaimana perjalanannya dia? Keadaan hidupnya gimana di sehari-harinya, gitu ya. Nanya. Ya. Karena ngimpinya cuma diampunin, dengan sebab apa ini? Diampunkan orang tersebut. Faqalat, maka berkata tuh istrinya, kana kama sami'tu tulan nahar bil ma'hur mashghulan yasribul khamra, adalah sebagaimana saya mendengar, ya, tulan nahar sepanjang siang bil ma'hur di kedai, di warung, mashghulan sibuk dia ngobrol. Tuh kerjaannya sepanjang siang di warung deh dia. Sibuk apa? Yasrabul khamra, dia minum minuman khamar, minum minuman keras tuh sepanjang siang, gitu aja kerjaannya. Nongkrong di warung sambil minum minuman keras. Faqala, berkata ini orang yang zuhud, unzuri hal ya'ridu lahu syai'un min afalil khair, lihatlah kamu apakah ada dilakukan baginya perbuatan baik. Ya. Lihatlah, unzuri, pikirkanlah, ya, lihatlah, apakah, ya, ada tuh diperlihatkan baginya itu perbuatan-perbuatan yang baik. Gitu. Coba pikirin, ya, lihat-lihat. Lalu kata istrinya, Qalat berkata istrinya, lah nggak ada, dia nggak pernah berbuat baik, ya, nggak berbuat baik. Wallahi, demi Allah, kata isinya, illa annahu kana yafiku kulla yaumin min sakrihi inda salati subhi, kecuali bahwasanya dia sadar tiap hari dari mabuknya inda salati subhi, ketika salat subuh. Nah, jadi selama itu hidupnya penuh dengan mabuk, sembahyang kagak, ya. Kata istrinya cuman ada, ya, satu malam dia sadar dari mabuknya, ya, dia mabuknya, dia sadar ketika sholat subuh tuh. Fayubdilu siyabahu wa yatawaddau wa yusalli subha, ya, dia mengganti pakaiannya, dia berwudu, dia sholat subuh. Sudah tuh yang dia lihat tuh kebaikan, kan kebaikan tuh. Kehidupan sehari-harinya nggak ada perbuatan baik katanya. Cuman itu tuh yang dilihat sama istrinya, ya, dia mabok, dia sadar, ya, kemudian dia ganti pakaiannya, dia berwudu, dia sholat subuh. Summa ya'udu ila ma'hurihi wa yasahiru bisyurbihi wa lahwihi. Kemudian dia kembali lagi tuh ke kedai, ya, ke warung, ya, yastahiru bisyurbihi, menyibukkan dia dengan minum-minuman keras, wa lahwi, dan bermain-main. Begitu lagi. Cuma itu doang. Satu waktu dia bangun, ganti pakaiannya, maboknya udah enggak, udah sadar, dia sholat subuh. Paginya balik lagi. Kemana? Ke kedai. Biasa, mabok lagi, ngobrol ngalor ngidur. Begitu kata istrinya. Wa kana la yakhlu baituhu min yatimin, dan adalah tidak kosong rumahnya dari anak yatim. Rumahnya enggak kosong dari anak yatim, au yatimain, atau dua anak yatim, ya, yabduluhu ala waladihi, yang dia mengutamakannya daripada anaknya. Dia punya anak, ya, nah dia punya anak yatim, satu atau dua orang tuh. Nah itu anak yatim diurus, ya, sayang melebihi daripada anaknya. Itu aja. Tapi kerjaannya apa? Kerjaannya mabuk mulu. Sholat kagak, mabuk mulu. Cuma satu kali bininya ngelihat lagi sholat subuh. Ya. Wa kana yafiku fi asna'i sakrihi,
Dan adalah sadar dia di tengah mabuknya. Sadar nih, habis mabuk dia sadar, fayabki, lalu dia menangis. Ya. Dia menangis wa yaqulu, dan dia mengucapkan ilahi ayyazawiyatin min zawaya jahannam turidu antam la'aha bihadzal khabis, yakni nafsahu. Yaqulu, dia berkata, ilahi Tuhanku, ayyazawiyatin min zawaya jahannam, ya, bagian manakah dari bagian-bagian jahannam yang kau ingin isi jahannam itu dengan habis orang yang jahat nih, diri saya. Ngaku dia, ya. Dia udah pasrah deh tuh. Dia nangis, ya Allah, ya, ayyazawiyatin, di sebelah mana bagian dari bagian jahanam yang kau akan isi, ya, kau penuhinya dengan diriku, begitu, ya. Nah, dengan sebab itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia punya anak ya yatim, dia ngurusin anak yatim, tuh, ya. Qala li Yaqub alaihissalam, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman kepada Yaqub alaihissalam, Yaqub, inna sababa zahabi basarihi wan hina izarihi wa fali ikhwati Yusuf bihi fa fa'aluhu. Inna sababa zahabi basarihi, sesungguhnya sebab hilang penglihatannya Nabi Yakub, matanya enggak lihat. Sebabnya apa itu? Sebab hilangnya penglihatannya tuh Yakub, Nabi Yakub, wan hina izari, dan punggungnya bungkuk, wa fa'li ikhwati Yusuf, dan melakukan saudaranya kepada Nabi Yusuf, ya kan? Dibuang tuh Nabi Yusuf di dalam sumur ame saudaranya. Suatu kan ada sebab, ada akibat. Ini sebabnya Allah firmankan, ma fa'aluhu, apa yang mereka lakukan itu, annahu atahu yatimun miskinun shaimun ja'iun, bahwasanya datang kepadanya yatim, ya, miskin, shaimun, puasa, ja'iun, lapar. Tuh, ya. Jadi ini Allah firmankan kepada Yakub bahwasanya sebab hilangnya penglihatannya, bungkuk punggungnya, dan lakukan saudaranya itu kepada Yusuf, datang orang yatim. Yatim, miskin, lagi puasa, lapar perutnya. Waqad zabaha huwa wa ahluhu syatan. Dia menyembelih dan keluarganya kambing. Fa'akaluha, lalu mereka makan deh. Nabi Yakub makan tuh sama anak-anaknya, dipotong kambing, disembelih, dia makan. Walam yut'imuhu, dan tidak memberi makan kepada anak yatim. Enggak tahu, makan aja udah keluarganya. Summa a'lamahullahu annahu lan yuhibba syai'an min khalqihi hubbahu lil yatama wal masakin. Bahwasanya Allah beritahukan kepada Nabi Yakub bahwasanya lan yuhibba, tidak akan mencintai sesuatu dari makhluknya, ya, akan kecintaannya bagi yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Tuh. Lan yuhibba, tidak akan mencintai sesuatu daripada makhluknya, akan kecintaannya bagi anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wa amarahum ayyasna'a ta'aman, dan Allah memerintahkan kepada Nabi Yakub membuat makanan. Wayad wal masakin, mengundang orang-orang miskin. Fa fa'alah, lalu melakukannya Nabi Yakub. Itu asbabnya. Asbabnya Nabi Yakub matanya enggak ngelihat, ya, kemudian punggungnya bungkuk, serta yang melakukan tuh saudara-saudaranya kepada Yusuf, Nabi Yusuf. Ya, dia sembelih ekor kambing, dia makan bersama keluarganya, ada yatim, ya, yang diajak makan tuh. Lalu Allah perintahkan, ya, beritahukan tidak akan mencapai mendapatkan kecintaan suatu dari makhluknya, akan kecintaan bagian yatim dan orang-orang miskin. Allah perintahkan buat makanan, ya, undang tuh, ya, orang miskin. Maka Nabi Yakub melakukannya.
Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, kuntu fi badi amri, dahulu dalam permulaan urusanku, ya, dahulunya nih orang-orang sebagian salaf tuh mutakabbiran, sombong, ya, munkiban alal ma'asi, ya, mereka suka melakukan maksiat. Para'aitu yauman yatiman, lalu dia melihat satu hari anak yatim. Dia lihat anak yatim, fa'akramtuhu, lalu aku memuliakannya, menyayanginya. Kama yukramul walad, sebagaimana disayangi, menyayangi anak, bal aksan, bahkan lebih banyak. Jadi ini dahulu kata sebagian salaf, dahulu nih saya nih sombong, ya, sombong, suka berbuat maksiat. Lalu saya lihat satu hari ada anak yatim, saya muliakan dia, saya sayangi dia, ya, sebagaimana menyayangi anak, bahkan lebih besar sayangnya. Somanimtu, kemudian saya tertidur. Para'aitu zabaniyah akhazuni akhzan muz'ijat, lalu aku melihat malaikat zabaniyah menangkapku, ya, dengan penangkapan yang mengagetkan. Serem banget ngimpinya. Ya, ngimpinya dia diapain? Ditangkap, dipegang tuh sama malaikat zabaniyah, ya, dengan mengagetkan. Ila jahannam, dibawa ke neraka jahannam. Mau coba nih, dipegang ngimpinya, tangkap mau dibawa ke neraka jahannam. Wa izan bil yatimi qad taradani, tiba-tiba, ya, ada yatim, seorang yatim qad taradani, yang menghalangiku, dihalangin tuh sama anak yatim. Ya, udah mau dibawa sama malaikat zabaniyah ke dalam jahannam. Tiba-tiba ada anak yatim yang menghalangi. Wa qala, dia berkata, da'uhu, lepaskanlah dia, hatta uraja rabbi bihi, sehingga saya kembali kepada Tuhan, saya minta sama Tuhan agar dilepasin. Begitu bahasanya. Ini anak yatim nyegat tuh malaikat zabaniyah, jangan, ya, lepasin dia, akan saya mohon kepada Allah Ta'ala. Fa'abau, ya, menolak. Itu malaikat nggak pedulikan omongannya, tetap dibawa ke jahanam. Wa izan nida, tiba-tiba ada seruan, ya, ada seruan, khalau anhu, lepaskan dia. Faqad wahabna lahu, sungguh, ya, kami telah memberikan kepadanya, maka naminu bisani ilaihi, apa yang ada daripadanya kebaikannya kepada anak yatim. Karena dia pernah berbuat baik sama anak yatim, ya. Begitu mau dibawa ke jahanam, dicegat malaikat nggak peduliin, ya, tetap mau dibawa, ada suara, lepasin, ya, lepaskan dia, ya, saya, ya, kata kami telah memberikan kepadanya apa yang dia telah berbuat baik kepada anak yatim. Pastaiqastu, lalu aku bangun, wa balagtu fi ikramil yatama, dan saya lebih, ya, di dalam memuliakan, menyayangi anak yatim, min yauma izin, dari ketika itu. Jadi sejak saat itu tuh sebagian, ya, orang-orang dahulu, yang dahulunya adalah orang ahli maksiat, orang yang banyak perbuatan dosanya, orang yang sombong, ya, yang suka melakukan perbuatan dosa, ya. Lalu, ya, dia lihat anak yatim, dia muliakan, dia sayangi, nah, dia ngimpi bahwa dia akan dimasukkan ke dalam jahanam, dicegat sama anak yatim. Cegat sama anak yatim, disuruh lepasin, tetap ditolak sama malaikat zabaniyah. Begitu mau dibawa, ada suara lagi, seruan, lepaskan, kami telah berikan apa yang telah dia berbuat baik kepada anak yatim. Maka kata sebagian salaf itu, orang dahulu, begitu saya bangun, saya memuliakan, ya, menyayangi anak-anak yatim, mulai ketika itu terus, ya, sayang kepada anak-anak, ya, anak yatim. Jadi anak yatim diurus, bukan menjadi apa namanya komoditas, bukan jadi buat nyari duit buat dirinya, tapi buat ngurus anak, ya. Kan ada orang gitu juga, ya, iya, duitnya kemana, anak yatimnya kagak,
Emang yang terbaik ya kita datengin dah, kita ada rezeki, langsung aja kasih yang bersangkutan. Atau kalau mau 1-2 anak yatim, misalkan sekolah, ya udah, bayarannya saya bayarin dah tiap bulan, itu yang bagus ya itu. Ya, satu aja, kita mampu untuk memberikan mereka dalam pendidikannya, apalagi dalam kehidupannya, itu jaminan. Nabi ana wa kafirul yatim kahadil. Saya dan orang yang mengurus anak yatim berdekatan di dalam surga. Bahkan di dalam surga, orang yang memuliakan, menggembirakan anak yatim, akan dimasukkan ke dalam surga. Dikatakan di sini, siapa orang man ala salasan, siapa orang yang mengurus, mengasuh 3 anak yatim min aitam, kana kaman qoma lailihi wa shoma nahari. Seperti orang yang qoma lailahu, ibadah pada malam harinya, wa shoma naharahu, dan berpuasa pada siang harinya. Tuh, orang yang ngasuh 3 anak yatim, apa di rumahnya, apa di tempat mana ditaruh, tapi tetap diasuh tuh, dikasih kehidupannya, makannya, dia sekolahnya diasuh, maka dia seperti orang yang ibadah malamnya, puasa pada siang harinya. Wa Hamzah bin Yusuf bin Najjar, inna fil jannati daran. Sesungguhnya di dalam surga ada satu tempat, yuqalu laha darul farah. Dinamakan tempat itu namanya darul farah. Ada di surga namanya darul farah. La yadkhuluha, tidak akan masuk ke tempat itu illa man faraha yatamal mu'minin, kecuali orang-orang yang menggembirakan yatim-yatim mukmin. Di surga ada tempat lagi, surga udah enak tuh. Ada lagi tempat disiapin, namanya darul farah. Darul farah. Nggak masuk ke dalamnya kecuali buat siapa? Buat orang yang menyenangkan, menggembirakan. Siapa? Yatim-yatim mukmin, yatim-yatim yang beriman. Tuh. Jadi udah surga tempatnya enak, ada khusus lagi. Ada khusus tempat buat orang yang menggembirakan anak yatim di dunia, diberikan nanti di dalam surga, namanya darul farah. Darul farah, tempat kesenangan, itu bagi orang-orang yang berikan kesenangan, kegembiraan bagi anak-anak yatim di dunia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Rabbana, ya wasi'al maghfirah, ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.